guys, siapa nih yang punya anak usia 6-23 bulan yang udah gak dikasih ASI lagi, tapi bikin kalian bingung nih, ini anak dikasih minum apa ya? Apa itu susu kambing, atau susu sapi, atau susu formula kali ya? Oh, atau susu kedelai, susu oat, susu almond, susu beruang. Aduh, bingung dikasih minum apa nih? Yuk kita bahas berdasarkan rekomendasi WHO. Hai guys, aku Hana. Sini aku kasih tahu kamu info gizi. Oke guys, yang pertama ini buat anak usia 6-11 bulan yang udah nggak diberikan ASI lagi. Ini pilihannya ada dua nih. Yang pertama dikasih susu formula bayi atau infant formula, atau yang kedua dikasih susu hewani full cream. Ini kayak susu sapi, susu kambing, susu pasteurisasi, ataupun yang direbus dulu. Tapi beberapa studi menunjukkan bahwa bayi yang minum susu hewani ini lebih berisiko untuk terkena anemia dan kekurangan zat besi dibandingkan bayi yang minum susu formula. Nah, kenapa? Karena zat besi yang ada di susu hewani itu sulit diserapnya guys, dan susu ini dapat mengganggu penyerapan zat besi dari makanan lain. Tapi jangan khawatir guys, susu hewani ini boleh diberikan asalkan yang pertama dia full cream ya, bukan low fat. Yang kedua diberikan bersama dengan MPASI yang tinggi akan zat besi, ini seperti daging merah, kemudian daging ayam, kemudian ati ayam, ikan, dan lainnya. Yang ketiga, bukan susu kental manis atau susu yang manis-manis, itu nggak boleh dikasih ya. Dan yang terakhir, disiapkan dan disimpan dengan cara yang benar. Oke, sekarang untuk anak berusia 12-23 bulan yang tidak diberikan ASI lagi. Nah, WHO ini tidak menyarankan susu formula lanjutan atau follow up formula. Nah, kenapa? Karena yang pertama, gak lebih unggul dibandingkan susu hewani biasa. Yang kedua, kandungan gizinya itu sering gak tepat. Kadang terlalu tinggi gula dan juga protein. Dan yang terakhir, mahal bun. Bahkan banyak nih susu formula lanjutan yang berpemanis, padahal anak usia di bawah 2 tahun itu nggak boleh konsumsi gula tambahan. Jadi rekomendasinya adalah yang pertama kasih susu hewani biasa atau full cream. Yang kedua, gabungkan dengan makanan utama yang kaya akan sumber protein hewani dan gizi seimbang. Yang terakhir, skip alias nggak perlu susu formula lanjutan dengan janji tinggi, pintar, terus anaknya jadi glowing, jadi gemuk, jadi cerdas. Itu cuma marketing doang. Nah, untuk susu nabati kayak susu kedelai, susu oat, susu almond ini bukan pilihan utama ya untuk anak usia 6-23 bulan. Karena apa? Yang pertama, kandungan proteinnya itu rendah. Yang kedua, zat gizinya kurang lengkap. Dan yang terakhir, tidak setara dengan susu hewani. Jadi, WHO ini nggak merekomendasikan ya susu nabati ini sebagai pengganti susu hewani. Kecuali kalau memang ada alasan medis ataupun alergi dan dengan pengawasan dokter ataupun ahli gizi. Susu terbaik itu bukan yang paling mahal atau yang paling viral, tapi yang sesuai dengan usia, aman, dan tentunya bisa bantu tumbuh kembang anak jadi optimal.